Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Kreatif. Oke, di sini kita akan ngebahas lagi tentang permasalahan dan cara pembuatan name tag Glycal High Clearer. Oke, di sini tentunya banyak sobat kreatif yang belum tahu bagaimana cara pembuatannya. Sebetulnya pembuatannya itu sangat gampang ya, guys. Karena apa? Karena di sini saya akan pandu semuanya di Rumah Kreatif. Oke, tanpa banyak berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Jangan di-skip, tonton sampai videonya selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat member-member baru ya, sama anggota-anggota baru yang masih belum sempat praktek atau masih ada kendala dalam produksi, baik gagal nggak kering-kering atau pun ada bubble yang sulit dihilangkan ya. Saya sering bahas ini. Dan buat yang nyetak selalu hasilnya enggak rata ya, jadi perlu diingatkan kembali. Nah, meja wajib di waterpass dulu ya kan, wajib di waterpass. Kalau bisa enggak langsung di meja, pakai alas lagi kayak saya, pakai MDF ya. Nah, terus ukur pakai waterpass biar rata hasilnya. Nah, di sini saya biasa pakai takaran 3:1 untuk bed main kecil ya. Main kecil cuman untuk pin juga cuman 3, name tag 1. Jadi pakai takarannya, sendoknya kalau saya bukan sendok makan ya, tapi sendok buat ngaduk kopi atau teh ya, yang kecil. Tapi tetap dalam aturan takarannya 3:1. Nah, setelah itu kita mulai tuangkan. Saya anggap untuk proses pencampuran yang 3:1 dan pengadukan udah pada paham ya. Nah, di sini saya aduk sekitar 20 menit lalu didiamkan dulu ya kan. Nah, bubble udah mulai pada hilang. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan hilang sempurna ya, karena ada prosesnya lagi untuk menghilangkan bubble. Kita pernah bahas prosesnya dan saya pernah kirim videonya di grup maupun ke WhatsApp pribadi agan-agan ya. Langsung aja kita langsung untuk cor, proses cor ya. Simpel sih. Kita cornya pakai, kalau saya kebiasaan pakai sumpit ya. Biar apa? Biar enak aja gitu. Jadi nggak ngeganggu kayak pakai sendok ya. Kalau pakai sendok kan dia terlalu besar. Nah, kan banyak nih kadang kendala itu ada aja gitu kan. Mau dari segi pengecorannya, segi pengadukannya, dan yang paling sering itu dari segi pengadukan ya. Pengadukannya kurang rata, dia nggak akan kering maksimal. Terus ada yang bubble, bandel. Nah, itu perlu diperhatikan wadahnya, ya kan? Dan
dari segi wadahnya bersih atau enggak, karena itu bubble atau debu halus bisa jadi gitu. Jadi nggak bisa langsung ponis oh itu bubble gitu kan, karena debu juga ada debu halus pak. Ada debu halus, ada yang benar-benar halus. Nah terus juga kadang suka ada yang produksi di siang hari, sebetulnya sih nggak jadi masalah kan kalau bisa nyeting untuk tempat kerjanya bebas dari debu ya, sedap udara, yang pasti angin keluar masuk kan kalau siang pak. Jadi kalau siang tuh nggak bebas sih sebetulnya. Terus dari masalah suhu ya, suhu ruangan. Nah, suhu ruangan perlu diperhatikan karena banyak banget kejadian nggak kering maksimal pak. Ya, nggak kering maksimal karena suhunya nggak stabil, nggak kayak di malam hari gitu kan. Kalau malam hari kan stabil pak, dia dingin gitu kan, nggak mungkin ada panasnya. Terkecuali memang di daerah-daerah tertentu yang ada kadang panas, malam hari ada yang panas ya. Kalau kata orang Bandung mah hareudang gitu. Nah ini udah tinggal cor aja. Nah untuk yang perlu diperhatikan tuh bagian ini pak, yang saya tunjuk ya, ini ujung-ujung ini nih, ini harus rata karena ini bisa jadi patokan. Kalau misalkan udah nge-water pas dia nggak akan bleber ya, tapi tergantung medianya akrilik atau plat. Biasanya kalau plat perlu diluruskan kembali ya pak, kan hasil potong, apalagi kalau hasil CNC sih nggak jadi masalah gitu kan, rata tergantung ketebalan bahannya, mau stainless mau kuningan gitu kan. Cuman kalau di akrilik kan udah enak tuh pak, dia udah rata, jadi nggak perlu tuh dilurus-lurusin gitu kan, nggak akan ada mencelanya. Ini maaf nih yang Depag stikernya agak retak gitu ya, karena saya memanfaatkan yang ada. Nah ini untuk pin bahannya bahan aluminium ya pak, plat aluminium. Aluminium mau stainless mau kuningan sama aja proses untuk pengecoran ya pak. Nah banyak juga yang bertanya ketebalan tuh maksimalnya berapa sih pak? Itu tergantung kebiasaan. Nah tergantung kebiasaan ya pak. Kalau saya sih main tebal standar aja, nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis, main standar aja lah ya kan. Kita menyesuaikan biaya produksi. Kadang ada yang jual di 5.000 perak resinnya tipis banget gitu kan, kita sendiri yang malu sama konsumennya. Kalau di nemtek ini perlu pak, pinggirannya perlu diperhatikan, pinggirannya. Nah, yang rata aja, main kalem aja pak, pede aja. Jadi anggap aja kita udah jago gitu ya kan, jangan takut gagal ya. Jadi saya sarankan untuk kalau yang mau praktek jangan langsung pakai sendok makan, karena kalau sendok makan itu pasti banyak pak yang kebuang, sayang juga kan. Terkecuali bapaknya mau sekalian bikin sampel di toko gitu kan, gak apa-apa.
jadi opsi untuk konsumen. Nah ini bahan ini, yang lain sebetulnya nggak harus dari akrilik juga, dari PVC juga bisa, PVC di resin ya kan. Gitu, kita menyesuaikan budget konsumen lah ya. Gitu, segini aja udah cukup pak, jangan terlalu tebal-tebal amat. Nah, ini pin biasanya dipakai untuk orang-orang pemerintahan kan, klub-klub motor. Sekarang juga Linmas harus pakai pin pak daerah saya. Ya. Nah, ini udah mulai mengental ya pak. Jadi dari 20 menit pengadukan saya diamkan 5 menit. Total waktu 25 menit gitu. Dia udah mengental. Jadi nggak beleber ke sana kemari gitu kan. Nah, udah tinggal ditunggu aja. Perlu diperhatikan ya, coba dilihat misalkan ada gelembung, nih kan ada gelembung halus ya pak, gelembung halus, diemin aja dulu, ntar kita bakar sebentar. Nah ada gelembung halus, saya bakar pakai ini nih, korek ya. Ini fungsinya buat apa? Buat ngilangin gelembung atau bubble ya. Jadi kalau ada yang jual high clear ada penghilang gelembung, itu bohong, soalnya nggak ada penghilang gelembung ya. Langsung aja dibakar. Tapi jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama juga bleber dia. Nah ini pemicu bleber kemana-mana tuh dari bakar. Soalnya kan likal tuh kalau kena api dia bisa leleh pak. Buat yang belum tahu, likal itu ada patokan suhunya pak. Jadi kalau dia terlalu panas dia bisa leleh gitu. Beda dengan tipe resin 8903 1008, dia udah tahan panas, mau dibakar pakai apapun dia tahan. Yap. Nah, ini dia langsung bening ya pak, bisa diperhatikan. Udah tinggal ditunggu aja 9 jam ya untuk pengeringan. Jadi kalau ada yang bilang apa high clear bisa dikebut, itu nggak bisa ya, sebetulnya nggak bisa. Tapi di luar negeri udah bisa. Jadi dia sistemnya pakai vakum ya, yang mungkin alatnya juga udah ratusan juta ya. Jadi itu juga sering dipakai, bukan untuk bukan untuk kerajinan mentega atau pin. Itu dibuat untuk open coating table, biasanya untuk meja resin, media-media besar dia pakai vakum. Karena mereka ngejar target, orang luar tuh mengejar target untuk pengeringan, jadi dia bikin alatnya dari vakum ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada keluhan misalkan nggak kering gitu kan, kering sih kering, cuman kalau ditekan pakai kuku lebek gitu kan. Nah itu perlu diperhatikan campuran resinnya ya. Jadi campuran resin itu 3:1 udah enak gitu kan, udah enak. Cuman apa yang perlu diperhatikan? Nah perlu diperhatikan itu media campurannya ya, tempatnya yang utama pak. Jadi kalau semisalkan tempatnya itu sebesar gelas ya, alat pengadukan itu usahakan lebih kecil, jangan sama besar dengan diameter alat campurnya. Contoh kita pakai
potongan aqua gelas ya. Terus pengaduknya itu sendok makan. Nah itu Pak yang jadi kendala ya. Karena apa? Karena sendok makan tuh volume apa, kalau diadukan itu dia terlalu besar dan tidak menjadi pengadukannya gak sempurna gitu. Pakai ini aja lah, pakai apa namanya, sumpit kayu buat lumpia biasanya. Ini udah enak banget. Anak-anak juga produksi di sini ribuan juga pakai kayak gini. Tapi kalau kita udah main bet ribuan, misalkan 1000, kita juga ngaduk nggak pakai tangan, kita ngaduk pakai dynamo mixer ya. Kalau kita, jadi kita rakitan gitu, bikin rakitan dengan putaran juga pakai dimmer, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan gitu. Nah gitu. Semoga bermanfaat ya buat bapak-bapak anggotanya yang baru. Kalau ada kendala bisa ditanyakan langsung ke saya via Japri atau di grup bisa. Dan mohon maaf apabila saya dalam balasannya juga suka slow respon karena suka ada kerjaan yang ngedadak gitu ya. Oke, makasih ya Pak.